Halo, selamat pagi. Semangat pagi di hari Senin ini semoga menjadi Senin yang produktif. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk Yola dan pemirsa di rumah. Kami hadir di tengah Anda tentunya mengambil informasi teraktual dan terpercaya di mata publik pagi ini. Langsung saja Mukti dan pemirsa di rumah, kita jelang mata publik di pagi hari ini. Berikut liputan selengkapnya teraktual dan terpercaya dari kota Yogyakarta yang telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kita masuk ke berita utama pemirsa, kabar baik bagi para pengguna jalan tol. Konstruksi resmi tol Yogyakarta-Bawen telah dibangun sejak tanggal 30 Maret 2023. Tol ini dibangun dengan panjang 75,82 km. Proyek pembangunan ini dilaksanakan oleh PT Jasa Marga Jogja Bawen. Proyek jalan tol Jogja-Bawen membawa dampak terhadap aktivitas warga sehari-hari. Selama pembangunan berlangsung, beberapa warga mengalami gangguan lalu lintas dan akses jalan yang terbatas. Namun di sisi lain, baik juga yang antusias bahwa proyek ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi kelancaran transportasi dan perekonomian daerah. Pembangunan jalan tol Jogja-Bawen dimulai pada awal tahun 2022. Hingga kini progres pembangunan telah mencapai sekitar 60% dengan beberapa jalan yang sudah mulai terbentuk dan diaspal. Target penyelesaian pembangunan jalan tol Jogja-Bawen direncanakan pada akhir tahun 2025. Pemerintah dan pihak kontraktor bekerja keras untuk memastikan proyek ini selesai tepat waktu, meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Tujuan utama dari pembangunan jalan tol Jogja-Bawen adalah untuk mengurangi kemacetan di jalan-jalan utama, mempercepat waktu tempuh antara Jogja dan Bawen, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pemirsa, puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km pada Rabu 1 Mei 2024. Pada aksi ini, para demonstran menuntut kenaikan upah buruh dan penurunan harga kebutuhan pokok. Sesuai dengan seruan Sindikasi Jogja, tagar turunkan harga terus disuarakan. Para demonstran melakukan seruan aksi tersebut dengan berjalan kaki sekitar 2 km dengan rute dimulai dari Tugu Jogja menuju titik 0 km Yogyakarta. Berikut liputannya. Ketua Majelis Pekerja Buruh Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Irsyad Ade Irawan, membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya, meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menghapus Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, peserta aksi juga mendesak agar pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar menaikkan upah minimum di Yogyakarta. Kenaikan yang diharapkan adalah setidaknya mencapai 15%. Tak hanya itu, Irsyad juga berharap agar Pemda DIY membuat kebijakan terkait perumahan untuk buruh. Dengan upah minimum DIY saat ini, hampir mustahil bagi buruh bisa membeli rumah di Yogyakarta. Di samping itu, dirinya juga meminta kemudahan akses transportasi publik untuk para pekerja di seluruh provinsi Yogyakarta. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari, namun kebahagiaan menyambut Idul Fitri diiringi dengan kekhawatiran masyarakat akan kenaikan harga pangan. Berbagai bahan pokok mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Harga bawang merah, bawang putih, dan tomat juga naik masing-masing Rp5.000 dan Rp3.000 per kilogram. Sementara itu, kenaikan harga eceran tertinggi beras premium dan medium diperpanjang sampai 31 Mei 2024.
Harga eceran tertinggi beras premium naik menjadi Rp14.900 dari Rp13.900, sedangkan harga eceran tertinggi beras medium naik menjadi Rp12.500 dari Rp10.900 per kilogram. Berita selanjutnya masih dari kota Yogyakarta. Kota yang dijuluki sebagai kota pelajar kerap mengadakan event-event besar yang mencuri perhatian para mahasiswa dan wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Salah satunya adalah Jogja Art Book Festival 2024. Baik, Mukti melaporkan dari tempat. Saat ini saya sedang berada di Jogja Art Book Festival. Tepatnya berada di Kampung Mataraman, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Event ini merupakan salah satu pameran seni serta bazar buku. Dan juga terdapat live music di dalamnya. Diperkirakan para pengunjung berasal dari luar maupun dalam Jogja. Mau tahu keseruannya bagaimana? Langsung saja ikuti saya. Jogja Art Book Fest 2024 diselenggarakan pada 1-14 Mei 2024 yang berlokasi di Kampung Mataram, Yogyakarta. Dalam Jogja Art Book Festival ini, para penulis, musisi, dan juga seniman diberi ruang membahas karya-karyanya dari masa ke masa. Tak hanya itu, festival ini juga mengadakan bazar buku yang berisi banyak jenis buku dan promo menarik, mulai dari novel, komik, ensiklopedia, sampai buku ujian. Berita selanjutnya datang dari salah satu pasar terkenal di Yogyakarta. Pasar Beringharjo merupakan salah satu destinasi wisata yang biasa dikunjungi warga setempat dan wisatawan. Baik pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengelilingi salah satu pasar tertua di Yogyakarta. Mau tahu bagaimana keseruannya? Ayo ikuti saya. Pasar tradisional ini merupakan salah satu pasar tertua dan terbesar di Yogyakarta. Pasar Beringharjo telah menjadi tempat jual beli selama puluhan tahun. Selain itu, Pasar Beringharjo memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam, menjadikannya lebih dari sekedar tempat berbelanja. Prostitusi online merupakan salah satu bisnis ilegal yang masih terus meningkat di Yogyakarta. Banyaknya pengguna prostitusi online ini membuat bisnis tersebut sulit untuk dihentikan. Baiklah pemirsa, informasi ini akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Mata Publik. Greensen, it's your turn. Kembali lagi di Mata Publik, kami lanjutkan informasi saudara. Prostitusi online merupakan salah satu bisnis ilegal yang masih terus meningkat di Yogyakarta. Banyaknya pengguna prostitusi online ini membuat bisnis tersebut sulit untuk dihentikan. Kita akan melihat lebih dalam bagaimana bisnis ini beroperasi serta efeknya terhadap berbagai pihak yang terlibat. Perbincangan dengan 3 sudut pandang yang berbeda akan memberikan kita pemahaman tentang fenomena ini. Berikut kita simak pernyataan dari pekerja jasa prostitusi. Mereka akan membagikan pengalaman pribadi mereka termasuk awal mula terjun ke dalam industri ini, motivasi di balik pekerjaan mereka, serta apa yang mereka hadapi. Bagaimana kemudian Mbak Lina bisa terjun ke dunia prostitusi online ini? Awalnya ada salah satu teman kos yang udah terjun duluan. Cuman kan saya awalnya nggak tahu, disuruh temenin, suruh anterin ke hotel, saya tungguin di lobi. Terus ada salah satu tamunya ngeliat saya, si teman saya ini ngajaklah saya. Saya awalnya bingung, tapi habis itu ya mau aja. Apakah dari Mbak Lina sendiri ada keinginan untuk meninggalkan pekerjaan ini? Keinginan sih pasti ada ya mas, cuma nggak tahu sesuai apa ya namanya. Sedangkan pekerjaan sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Terus ekonomi naik turun, kalau saya bekerja kayak gini ada tamu langsung dapat duit, lumayan sih ya
Apa sih motivasi yang mendorong untuk bekerja sebagai seorang PSK? Apakah untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau karena pengaruh lingkungan, atau sesimpel melihat peluang pemasukan yang cukup cepat? Sebelumnya awalnya lingkungan sih, kan teman kos-kosan saya kan rata-rata seperti itu. Nah, di lingkungan juga sama ekonomi juga, kan saya udah nggak kerja waktu itu. Diajak teman saya sekali 2 kali, kok cepat dapet duitnya, kok banyak langsung. Ya udah, akhirnya ya ikutlah teman saya. Oke, sebagai orang yang aktif melakukan kegiatan seksual ini, apakah kamu pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap diri kamu sendiri? Kalau kesehatan sih jarang ya mas. Cuman kalau saya kan tipenya milih-milih tamu. Kalau misalnya saya lihat tamunya yang agak ribet atau misalnya nggak bersih, ya saya cancel. Mungkin pendapatan Mbak Tina sendiri untuk setiap hari atau pendapatan hariannya sekitar berapa sih kalau boleh tahu? Kalau dibilang tiap harinya nggak mesti tiap hari ya, karena tamu kan nggak harus tiap hari ada. Ya kalau sekali tamu, itu mas sekali tamu. Minimal rating saya di 500 sekali tamu. Tapi kan kalau sehari kadang blok, kadang seminggu juga cuma dapat 3 tamu. Pesan untuk diri sendiri dan orang lain yang belum terjun sebagai pekerjaan seks komersial ini apa sih? Pesan untuk saya sendiri ya, semoga bisa cepat menemukan jalan yang benar, dapat pasangan yang benar, ada yang bimbing, dan saya bisa meninggalkan semua pekerjaan. Ya semoga kalau pesan untuk orang yang belum pernah terjun, kalau misalkan ekonominya lebih sulit atau nggak dapat pekerjaan, semaksimal mungkin carilah pekerjaan yang benar. Selanjutnya kita akan mendengarkan perspektif dari pelanggan yang menggunakan jasa prostitusi ini. Mereka akan berbicara tentang motif dalam menggunakan layanan ini. Kapan sih pertama kali kamu memesan jasa BO? Sudah berapa kali memesan dan dari mana mendapat informasi terkait jasa BO ini? Ya kalau untuk pertama kali BO udah lupa karena udah lama juga. Apalagi kalau ditanya tentang berapa kali pakai jasa itu ya sudah nggak kehitung mas. Udah banyak sekali saya pakai jasa itu. Kalau untuk tahu dari mana ya dari teman tongkrongan lah, karena influence maksudnya pengaruh dari teman tongkrongan itu sangat wow sekali, tidak bisa ditolak. Oke, next, apa sih yang membuat kamu merasa perlu ketika menggunakan jasa BO ini? Ya sebagai lelaki ya itu menurut saya kebutuhan sih mas. Jadi ya kalau lagi pengen ya pakai, kalau enggak ya enggak. Oke, next. Pernahkah kamu merasa bersalah ketika memesan jasa BO ini? Saya enggak merasa bersalah sama sekali mas, karena saya juga merasa membantu mereka mendapatkan uang. Mereka kadang saya bertanya itu alasan mereka karena mereka ya kekurangan ekonomi atau apa, jadi saya merasa membantu mereka yang ya membutuhkan uang. Pesan dari kamu untuk mbak-mbak yang masih bekerja sebagai PSK dan orang yang belum pernah memesan jasa BO ini apa sih? Pesan untuk mbak-mbak PSK, ya mbak-mbak penyedia jasa lah, untuk selalu memperhatikan kesehatan dan ya memperbaiki layanannya kepada penggunanya. Jadi biar penggunanya ini lebih nyaman dan betah, bahkan bisa jadi langganan. Terus untuk yang belum pernah mencoba layanan ini, kalau bisa jangan, karena apalagi kalian belum punya pendapatan sama sekali, ini sungguh ya menguras uang lah. Jadi untuk yang belum pernah menggunakan lebih baik jangan. Baik pemirsa, Mata Publik akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kami hadirkan informasi seputar kekerasan yang terjadi di Yogyakarta, Saudara. Fenomena kelitih sedang menjadi sorotan di kota Yogyakarta. Aksi kelitih yang kembali marak di Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat. Serangkaian aksi kekerasan ini terjadi di berbagai wilayah kota Yogyakarta.
Mari kita simak pernyataan dari pihak kepolisian bagaimana aksi kelitih ini terjadi. Bapak dan kawan-kawan dari aparat, apakah ada langkah yang direncanakan untuk menangani kasus kelitih ini? Jadi harus kelitih itu ya, kalau di tempat kami street crime ya, kejahatan kekerasan jalan ya, atau street crime. Jadi ada upaya. Upaya yang pertama adalah upaya preemptif namanya ya. Preemptif adalah edukasi. Jadi dari kami, dari Polsek dan Polres dan yang lain juga sama. Utamanya dari kami, dari fungsi Bimas ya, pembinaan masyarakat, itu melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, kemudian ke Karang Taruna. Apa edukasinya? Ya, edukasinya adalah kalau malam hari tidak ada kegiatan, tidak ada keperluan yang mendesak, tidak usah keluar. Ya, kemudian kemudian mencari teman ya harus selektif ya, kembali itu kepada anak-anaknya ya, di sekolah sama juga di sekolah. Kemudian kalau di sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah menengah atas dan menengah pertama atau SMP, memang pelakunya bisa SMP, bisa SMA ya, range usia segitu. Kami kerjasama dengan guru, dengan DP ya, itu memberikan himbauan di situ ya, edukasi di situ ya. Jangan keluar malam kalau tidak ada kegiatan atau tidak ada acara yang memang harus keluar malam. Kemudian saya juga minta dengan guru-gurunya di situ sesekali operasi HP. Isinya apa sih HP itu? Ya, jangan sampai di situ ada WA group, yang grupnya grup teman-teman yang seperti itu, karena mereka janjian itu lewat HP. Ya, janjian lewat HP. Kumpul di mana? Kemudian nanti pakai peralatan apa? Sasarannya siapa, itu yang sudah ketangkep dulu mesti ada di HP. Tadi mereka janjinya di HP ya. Jadi itu kemudian yang itu preemptif dan preventif. Preventif adalah dilaksanakan oleh kepolisian pakai patroli ya, yang patroli muter-muter itu mereka patroli jam-jam rawan tadi, jam 11, jam 12 sampai jam 3 sampai jam 4 ya, mereka patroli. Kemudian mangkal di tempat-tempat yang sekiranya mereka lewati. Tempat-tempat mana? Tempat-tempat yang sepi, tidak di dalam kota, di luar kota. Ya, mereka patroli. Kemudian jikalau mereka rekan-rekan dari patroli ya, dari Sabara, kemudian pas patroli berpapasan dengan rombongan, mereka menghentikan, kita periksa. Masyarakat merasa sangat cemas sekali dengan kehadiran orang-orang atau pemuda-pemuda yang meresahkan, khususnya pada ketika kita akan bepergian pada malam hari, sehingga kecemasan masyarakat dengan adanya nama istilah kelitih itu sangat mencemaskan, khususnya bagi masyarakat awam atau masyarakat umum untuk bepergian pada malam hari, seperti itu Mas. Setelah kita mendengarkan keresahan warga dan pihak aparat, kita akan mendengarkan pengakuan dari salah satu pelaku aksi kekerasan. Apa yang membuat Mas Gendul terlibat dalam aksi kelitih ini? Mungkin yang membuat saya pernah terlibat di aksi kelitih ini sendiri karena faktor pergaulan ya Mas. Dulu waktu masa sekolah, masa SMP dari SMA itu mungkin pergaulan dari teman-temanku mungkin sudah silai reget lah pergaulan. Itu yang faktor utamanya terjun sampai bisa terjun ke dunia gelap. Baik. Dari Mas Gendul, apakah ada kebutuhan atau kepentingan yang tidak terpenuhi yang mungkin menjadi pelaku kelitih ini? Mungkin pada saat itu, pada saya masih sekolah dulu, mungkin karena faktor usia Mas. Dulu kan dengan usia segitu, umur kita masih di umur itu masih bergejolak emosinya. Nah, mungkin ada salah satu alasan kenapa aku bisa terjun ke kejahatan kriminal jalanan ini, salah satunya mungkin biasa Mas. Dulu kan hubungan asmara, terus ada salah paham sama pasanganku. Nah, situ emosiku mulai muncul dan melampiaskannya ke kejahatan jalanan ini sendiri. Apalagi disupport dengan pergaulan tongkronganku sendiri, emang rata-rata kebanyakan semua terjun di kejahatan jalanan ini. Baik. Dari Mas Gendul,
ini kekhawatiran atau perasaan yang muncul setelah melakukan aksi kue ini apakah ada? Nah, untuk kekhawatiran atau perasaan ketika sudah melakukan aksi kejahatan besar ini mungkin waktu kita melakukannya itu kerasa kitanya harusan lah pokoknya penting aku bisa melampiaskan emosiku ini. Penting pada saat itu ya nggak terpikirkan efek panjangnya bakal gimana. Ya saat itu ngelakuin nyabet orang ya biasa aja. Nah mungkin setelah aku mulai agak berhenti, udah nggak jarang nongkrong sama teman-temanku yang dulu lagi. Nah mungkin aku udah sekarang ini ngerasa bersalah banget. Apa ya aku ini malah melakukan kegiatan ini sing malah nyelakain orang lain. Ya. Malah aku takutnya di karma bisa mas. Aku punya anak atau mungkin udah punya keluarga, anakku malah jadi korbannya. Itu mungkin ketakutanku sendiri. Baik. Berita seputar Idul Fitri akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mata Publik. Udah datang. Datang bulan perut rasanya nyeri sampai bikin mood kamu hilang. Hilangkan nyeri haidmu dengan Arofah. Dibuat dari bahan alami pilihan, Arofah membantu mengurangi nyeri haid tanpa efek samping. Arofah, nyeri hilang, senyum pun datang. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Mata Publik. Kemeriahan menyambut Hari Kemenangan Idul Fitri terlihat di setiap sudut kota Yogyakarta. Hari yang dinantikan seluruh umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya disambut dengan berbagai cara yang unik di setiap daerah. Salah satunya Malam Songo Likuran, tradisi tahunan yang rutin dilakukan umat muslim Desa Melangi, Kecamatan Gamping, Yogyakarta. Malam Songo Likuran adalah sebuah tradisi yang dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Warga setempat berkumpul dan berdoa bersama di Masjid Patok Negoro Melangi untuk melepas kepergian bulan suci Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Tradisi ini dimaknai sebagai sing luwih ing tafakur, sebuah ungkapan ajakan untuk giat dalam beribadah. Selamat malam pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Masjid Patok Negoro Melangi, tepatnya di daerah Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini pada malam ke-29 bulan Ramadan 1445 Hijriah sedang berlangsung kegiatan sholawat Maulid yang dilakukan oleh para masyarakat, tentunya di warga sekitar Melangi. Pemirsa, izin melaporkan untuk di kawasan Jalan Melangi saat ini sedang berlangsung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada malam ke-29 Ramadan atau malam terakhir di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Saat ini masyarakat Melangi maupun masyarakat dari luar menyaksikan kegiatan pada malam ini, yaitu pesta kembang api maupun hal sebagainya. Untuk kegiatan selanjutnya mari kita saksikan lebih lanjut. Suasana penuh kehangatan dan kegembiraan umat muslim di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri tampak ketika lantunan takbir telah dikumandangkan. Tradisi yang kental dengan kebersamaan ini tidak lepas dari hidangan lezat yang disajikan, khususnya kue kering. Ibu Menik, pengusaha kue kering homemade sejak tahun 2005, menjual berbagai jenis kue, mulai dari kastengel, nastar, putri salju, hingga kue kacang. Berikut liputannya. Ini dia cerita menarik dari salah satu pengusaha kue kering homemade di Jalan Godean, Ibu Menik.
Ibu Menik telah menghasilkan kue-kue lezat sejak tahun 2005. Berbagai jenis kue mulai dari kastengel, nastar, putri salju hingga kue kacang diproduksi atas pesanan dengan pelanggan setianya dari kalangan teman kantor, saudara dan juga tetangga. Dengan sistem pre-order yang efisien, langganan untuk kue kering Ibu Menik terus bertambah setiap tahunnya, menjadikannya pilihan utama di musim lebaran. Kesuksesan Ibu Menik tidak lepas dari kualitas bahan yang digunakan dan cita rasa kue yang selalu terjaga. Setiap adonan dibuat dengan ketelitian untuk memastikan setiap gigitan memberikan kepuasan bagi para pelanggannya. Selain itu, Ibu Menik juga selalu berinovasi dengan menciptakan varian kue yang menarik minat para pecinta kue kering. Pemirsa, kepadatan arus balik mudik lebaran terlihat di kawasan Candi Prambanan. Diperkirakan kepadatan ini hingga menuju gerbang tol Colomadu, dikarenakan fungsional tol Colomadu hanya beroperasi hingga pukul 5 sore. Untuk lebih jelasnya, ada rekan kami Malvi yang telah berada di lokasi, berikut liputannya. Selamat malam pemirsa, saya melaporkan langsung dari kawasan Candi Prambanan, tepatnya di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada malam hari ini tanggal 14 April 2024 menjadi hari di mana puncak arus balik mudik lebaran. Seperti yang sudah diperkirakan, puncak mudik arus lebaran tahun 2024 ini terjadi di tanggal 14 maupun tanggal 15 April 2024. Kepadatan sendiri dapat terlihat sudah terdapat banyak mobil-mobil pribadi maupun bis-bis antar kota maupun provinsi yang keluar dari daerah istimewa Yogyakarta menuju ke arah timur, tepatnya di kawasan Jawa Tengah. Kepadatan sendiri ini dapat diperkirakan hingga menuju gerbang tol Colomadu, tepatnya di kawasan Jawa Tengah, dikarenakan tol fungsional Jogja Solo hanya beroperasi hingga pukul 5 sore. Menurut data Dinas Perhubungan dari Istimewa Yogyakarta sendiri, data pemudik yang masuk di Yogyakarta pada tahun ini hingga menuju 6,5 juta data pemudik. Hal ini terdapat lonjakan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 5 juta pemudik. Kota Yogyakarta selalu menjadi pilihan untuk berlibur para wisatawan. Banyak destinasi menarik yang harusnya dikunjungi setelah sampai di Yogyakarta. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, Kota Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang menjadi pilihan untuk liburan. Berikut 2 rekomendasi tempat yang dapat dijadikan tempat berlibur bagi keluarga dan wisatawan. Destinasi wisata Ledok Sambi menjadi pilihan karena wisatanya yang masih segar dan asri, sehingga sangat menyejukkan pemandangan Anda. Ledok Sambi ini lokasinya berada di Desa Wisata Samba, tepatnya di Jalan Kaliorang, kilometer 20, Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hai teman-teman, selamat datang. Saat ini saya sedang berada di kawasan wisata Ledok Sambi, yaitu di daerah Pakem, Kaliurang, Kabupaten Sleman. Untuk kita nikmati mana yang ada di sini, mari ikut saya. Lumayan menguras tenaga, tapi dengan pemandangan seperti ini nampaknya seru sekali. Untuk keseruan selanjutnya, mari ikuti saya untuk menikmati wahana yang ada di Ledok Sambi ini. Let's go! Saya sudah berada di kawasan permainan panahan. Untuk lebih lanjutnya kita akan bermain bersama. Oke, ikuti saya. Nah, teman-teman, sini kalian bisa bermain panahan. Kalian bisa menyewa di situ dengan 5 busur anak panah senilai Rp10.000. Murah kan teman-teman? Untuk selanjutnya kita segera memainkan anak panah. So let's play pretend.
you'll be the one for me. Say you'll be the one for me forever. I know this will end tonight, but you'll be the one for me. Say you'll be the one for me. It's been so long since I got so close to someone I know this Aduh, pemirsa, saya sudah capek sekali mengelilingi wisata di Letok Sambi ini. Tadi kita sudah bermain air, kita sudah melakukan panahan, dan kita sudah menikmati warna segarnya di Letok Sambi ini. Oke, untuk liputan wisata kali ini saya cukupkan di sini. Untuk wisata selanjutnya saya akan saksikan di YouTube Desain Kreatif. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Berita selanjutnya yaitu destinasi kuliner. Kita ketahui kuliner Indonesia terkenal dengan keberagaman dan cita rasa yang khas. Salah satu warung yang patut Anda datangi adalah Warung Ijo Pak Pardi, sebuah tempat yang menjadi favorit para pecinta kuliner tradisional. Warung kuliner ini cukup sederhana dan nyaman, apalagi dengan interiornya yang artistik menjadi daya tarik tersendiri. Harga makannya pun cukup murah meriah di kalangan mahasiswa dan wisatawan. Jika pemirsa mencari tempat wisata kuliner yang enak dan murah di Jogja, Warung Ijo Pak Pardi adalah tempat yang cocok untuk Anda kunjungi. Let's talk about all the things that we shouldn't talk about. Saya sedang berada di Warung Ijo Pak Pardi, tempatnya di kawasan Kangkang, Pulau Bogor. Untuk selengkapnya mari kita masuk. Or should I stop? What if our tomorrow means that we are here together? Or what if we are taking chances just to lose it all? Am I really crazy thinking about this all together? Or have I been missing the writing on the wall? What if I say? Pemirsa, ini menu-menu yang tadi sudah saya pesan di Warung Ijo Pak Pardi. Di sini saya memesan kentang goreng. Kita coba terlebih dahulu kentangnya. We stay, we go. What if I told you I like you? What if I told you I like you? Kayaknya saya nggak bisa ngabisin ini semua sendiri karena saya sadar diri badan saya sudah besar. Kalau saya ngabisin ini sendiri mungkin ntar berat badan saya naik. Oke pemirsa, untuk reviewnya cukup segini. Nanti makanan-makanan ini akan dihabisin oleh teman-teman di belakang saya, tim-tim produksi. Sampai jumpa di konten kuliner berikutnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Baik pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terus ikuti berita-berita terbaru selanjutnya hanya di Mata Publik. Saya Mukti Widodo. Dan saya Bernadette Yolanda Grace, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik pemirsa, kami himbaukan kembali untuk Anda agar tetap berhati-hati apabila ingin melakukan perjalanan jauh ataupun dekat pada malam hari. Khususnya untuk warga daerah Yogyakarta, jika tidak ada kepentingan mendesak, lebih baik Anda tetap di rumah untuk menjaga keamanan kesehatan Anda semua.